Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang ketupat ya. Nah, ketupat ini biasanya diidentikan dengan Idul Fitri. Tapi di Pulau Jawa, khususnya di ini ya, terutama di masyarakat Jawa ini biasanya melakukan tradisi ketupat ini di hari hari tertentu. Tepatnya yaitu pada ada yang pas ini 5 hari atau sepasar, dan ada yang setelah selesai setelah selesai puasa di bulan Syawal. Nah, Oke, untuk untuk ketupat sendiri ini ada juga loh ya, tradisi yang dilakukan tidak sembarangan ya untuk menghidangkan ketupat. Jadi ketupat ini dihidangkan ini untuk hari-hari ini aja sih, hari-hari tertentu seperti di bulan Syawal ya, atau di acara Lebaran ketupat. Jadi kalau di waktu yang lainnya pasti nggak akan dihidangkan ya. Ya begitulah. Untuk menandai berakhirnya puasa Syawal. Nah, waktunya adalah tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal ya. Jadi selama 6 hari. Tapi ada juga yang membuat tradisi ini atau membuat acara ini. Nah, ini bisa sepasaran atau 5 hari atau mungkin hari ke-7 ya di bulan Syawal. Nah, untuk ketupat sendiri itu menurut sejarahnya pertama kali itu diperkenalkan pada masyarakat Jawa oleh Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini membudayakan 2 kali ba'da. Ba'da itu hari sesudah ya. Ada ba'da Lebaran dan juga ada ba'da ketupat yang dimulai seminggu sesudah acara Lebaran ya. Nah, arti dari kata ketupat itu sendiri dalam filosofi Jawa atau filsafat Jawa, kupat itu mempunyai makna yang khusus ya, yaitu ketupat itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya kupat ya. Nah, ini merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Nah, ngaku lepat itu mengakui, lepat itu kesalahan. Nah, jadi ngaku lepat itu artinya mengakui kesalahan. Sementara laku papat itu artinya adalah laku itu adalah tindakan, papat itu 4. Jadi kalau diartikan adalah 4 tindakan. Nah, ngaku lepat ini bisa dikatakan suatu hal yang lazim ya dilakukan oleh masyarakat ini Jawa setelah selesainya sholat Id. Nah, tradisi sungkeman ini menjadi suatu implementasi atau sebagai bukti tindakan untuk mengakui kesalahan bagi orang Jawa. Nah, sungkeman itu mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Sementara laku papat itu bisa diartikan sebagai atau 4 tindakannya itu apa saja. Yang pertama adalah lebaran, yang kedua, yang ketiga leburan dan laburan. Nah, lebaran itu berasal dari kata kata dasar lebar itu artinya selesai. Jadi lebaran itu berasal dari bahasa Jawa sebenarnya ya, yang artinya sudah selesai, yang menandakan berakhirnya waktu bulan Ramadan atau selesainya waktu puasa. Kemudian ada istilah lagi yang berikutnya adalah luberan yang kedua ya. Luberan itu melimpah ruah ya. Jadi di sini merupakan ajakan untuk menyedekahkan atau berbagi kepada orang yang kurang mampu, terutama untuk kaum miskin. Dan di sini dimaksudkan adalah mengeluarkan zakat fitrah ya. Terus kemudian ada leburan. Leburan itu artinya adalah melebur ya, dosa atau kesalahan setelah selesai selesai saling memaafkan, jadi satu sama lainnya itu sudah
dikatakan selesai, habislah dosa-dosanya karena saling memaafkan. Kemudian ada laburan. Laburan berasal dari kata labur dengan kapur yang biasa digunakan untuk menjernihkan air atau memutihkan dinding ya. Jadi ketika lebaran biasanya sih ada juga ya tradisi untuk mengecat dinding atau ini ya yang zaman dulu ya dengan kapur. Nah, supaya ini punya makna bahwa menjaga kesucian lahir dan batinnya. Sementara itu filosofi kupat. Nah, kupat itu kenapa kok dibungkus sama janur ya? Nah, ada juga istilahnya lepet. Nah, lepet itu juga sama. Kalau kupat itu yang ada di layar monitor Anda itu, nah ini dia yang berupa anyaman. Sementara kalau lepet itu biasanya dibungkus atau dari ini sih sama sih dari janur yang ditangkupkan gitu ya. Jadi dua aja gitu, terus kemudian diikat dari arah samping. Nah, dia dari daun kelapa ya. Nah, ini dia. Nah, janur itu diambil dari bahasa Arab Ja'anur yang artinya telah datang cahaya. Nah, kemudian bentuk fisik dari ketupat itu di dalam tradisi Jawa itu yang kenapa kok bisa bentuknya segi empat. Nah, ini ibarat dari hati manusia. Saat orang itu mengakui kesalahannya, maka hatinya itu seperti kupat yang dibelah. Pasti isinya itu putih bersih ya. Jadi ini ada penanda juga ya, ada makna filosofisnya. Kenapa diisi nasi? Terus kemudian kenapa kok dibelah ya? Ketika ada selamatan juga ada dibelahnya gitu ya. Nah, ini artinya bahwa ya hatinya itu putih, bersih, dan sudah nggak ada iri dan dengki lagi. Sementara lepet, nah ini dia lepet yang ada di sini nih. Nah, ini merupakan silep kang rapet gitu ya. Jadi di situ kenapa kok dibuat seperti itu dari ini ya, dari ketan juga ya. Nah, ini karena setelah meminta maaf ya, menutup kesalahan dan sudah dimaafkan, jangan diulang lagi. Jadi supaya persaudaraan itu makin erat seperti lengketnya ketan di dalam lepet. Jadi gitu. Jadi kalau ada lebaran ketupat di ini ya di Jawa, ini memang nggak meninggalkan ada ketupat dan juga ada lepet. Dan satunya lagi ada lontong ya. Kalau lontong itu terbuat dari daun pisang. Itu maksudnya dibungkus dengan daun pisang. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan akhirnya saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.